Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana pada malam ini kita akan membahas tentang fiqhu az-zinah atau fikih perhiasan. Dan ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu bab al-libas. Jadi biasanya dalam ilmu fikih itu setelah bab pakaian disambung dengan bab perhiasan. Baik, kita lanjutkan. Jadi perhiasan di dalam bahasa Arab itu disebut dengan az-zinah. Jadi az-zinah adalah satu kata yang mencakup segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk berhias. Ya, az-zinah dalam bahasa Arab artinya kata yang mencakup segala sesuatu yang digunakan seseorang untuk berhias. Baik perhiasan yang dimaksud berupa sesuatu yang dipakai seperti cincin, kalung, gelang, dan lain-lainnya, atau yang ada di tubuh manusia seperti gaya rambut dan seterusnya. Jadi gaya rambut itu juga termasuk az-zinah, ya, atau perhiasan. Sebagaimana pakaian, hukum asal perhiasan adalah mubah. Hukum asal perhiasan adalah mubah, karena dia termasuk perkara adat, bukan perkara ibadah. Maka tidaklah perhiasan dihukumi haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi ketika ada yang mengatakan ini hukumnya haram, perhiasan ini hukumnya haram, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil. Kalau tidak, maka hukum asalnya dia adalah halal atau mubah. Baik. Nah, sekarang kita akan sebutkan batasan-batasan perhiasan mubah. Ya, sebagaimana kita sudah menyebutkan batasan-batasan pakaian mubah, maka begitu juga perhiasan. Ada batasan-batasannya. Yang pertama, tidak menyerupai perhiasan lawan jenis. Baik.
Yang namanya perhiasan itu kan tidak cuma dipakai oleh kaum wanita. Ya, laki-laki juga berhias. Ya. Nah, cuman batasan yang pertama tidak menyerupai perhiasan lawan jenis. Artinya laki-laki tidak boleh berhias menyerupai wanita. Begitu pula wanita tidak boleh berhias menyerupai hiasan laki-laki. Maka apabila ada perhiasan secara adat, secara kebiasaan, secara urf itu khusus untuk laki-laki, maka tidak boleh bagi perempuan untuk mengenakannya, memakainya. Contoh perhiasan laki-laki apa? Khusus laki-laki. Hah? Batu akik. Itu secara adat laki-laki yang memakai ya. Baik, maka tidak boleh bagi perempuan untuk memakainya. Atau misalnya gaya rambut dipotong pendek bahkan sampai botak, itu khusus laki-laki. Gak boleh perempuan mencukur rambutnya sampai botak atau memendekkan, memotong pendek rambutnya sampai menyerupai gaya rambut laki-laki. Maka ini adalah khusus bagi laki-laki. Baik. Begitu pula apabila ada perhiasan secara kebiasaan, secara adat, secara urf itu khusus perempuan, maka tidak boleh bagi laki-laki untuk memakainya. Memakai kalung, gelang, anting, lipstik, ya, dan yang lain-lain. Maka ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki karena ini khusus untuk perempuan. Adapun apabila perhiasan itu biasa dipakai oleh laki-laki atau perempuan, ya, jadi laki-laki memakainya, begitu juga perempuan memakainya, maka tidak mengapa. Contohnya apa? Cincin perak polos misalnya, itu kan bisa dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi batasan yang pertama adalah tidak menyerupai perhiasan lawan jenis. Karena Nabi SAW mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dan ini dari segi pakaiannya, perhiasannya, atau perbuatannya, ya, maka dilarang, bahkan termasuk dosa besar karena ada ancaman laknat di sini. Baik, jadi ini batasan yang pertama, tidak menyerupai perhiasan lawan jenis. Baik, batasan yang kedua ini sama seperti batasan pakaian, tidak menyerupai perhiasan orang kafir, ahli bid'ah, atau orang fasik. Tidak menyerupai perhiasan orang kafir, ahli bid'ah, atau orang fasik. Menyerupai di sini misalnya ketika seseorang memakai perhiasan tersebut atau menggunakan gaya tersebut, maka orang menyangka bahwasanya dia termasuk golongan mereka. Ya. Contoh perhiasan khusus orang kafir. Nah, kalungnya ada salibnya. Ya. Maka tidak boleh seorang muslim untuk memakai kalung yang di situ ada salibnya. Atau kalung orang Hindu yang besar-besar itu. Ya. Yang kayak tasbih itu kan, cuman ganal-ganal gitu. Maka tidak boleh. Atau perhiasan ahli bid'ah. Kali aja misalnya ada cincin tertentu, ya, matanya tertentu ada gambar-gambar yang itu menunjukkan bahwasanya kelompok itu yang memakainya. Misalnya kalau ada yang seperti itu, maka tidak boleh bagi kita untuk memakainya. Perhiasan orang fasik, ya, misalnya ketika ada artis, ya, memakai perhiasan tertentu dan dia dikenal dengan perhiasan tersebut, sementara dia adalah orang fasik misalnya, maka tidak boleh bagi kita untuk memakainya, ya.
Atau misalnya gaya rambut warna-warni, ya anak pang itu kan gaya rambutnya khusus tuh. Maka tidak boleh diikuti karena itu adalah menyerupai orang fasik. Dan Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk kaum tersebut. Baik. Maka ini batasan yang kedua, tidak menyerupai perhiasan orang kafir, ahli bid'ah dan orang fasik. Yang ketiga, di antara batasan perhiasan adalah tidak menimbulkan mudarat. Tidak menimbulkan mudarat atau bahaya. Apabila berhias yang itu bisa membahayakan pemakainya secara kebiasaan atau secara medis itu berbahaya, maka tidak boleh. Misal kalau misalnya ada bedak tertentu yang mengandung bahan-bahan kimia tertentu yang itu berbahaya untuk kulit, bahkan bisa menimbulkan atau menyebabkan kanker kulit misalnya, maka tidak boleh digunakan dan tidak boleh dijual, ya, karena itu berbahaya. Atau misalnya make up kosmetik yang tadi buruk, ya, yang bisa berakibat kerusakan pada kulit atau menimbulkan bisul-bisul misalnya setelah memakai itu, maka tidak diperbolehkan. Begitu juga kalau misalnya pakai lensa kontak, ya, yang itu menyebabkan atau mengandung sesuatu yang itu berbahaya bagi mata misalnya, maka tidak boleh digunakan. Intinya tidak menyebabkan bahaya atau mudarat. Jadi batasan yang ketiga, tidak menimbulkan mudarat atau bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, ya, janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, la darara wala dirar, ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Maka termasuk dalam masalah perhiasan. Yang keempat, di antara batasan perhiasan yang mubah adalah tidak berlebihan, ya, artinya berhias ya secukupnya, ya, tidak boleh berlebihan. Kali aja misalnya seorang wanita make upnya terlalu menor misalnya kan, walaupun untuk suaminya. Laki-laki memakai misalnya jam tangan yang mahal sekali misalnya, maka ini semuanya bentuk berlebihan, ya. Maka yang namanya berhias itu ya cukup untuk mencapai tujuan yang dimaksud dari berhias itu sudah cukup tanpa harus berlebihan. Dan telah kita sebutkan, ya, dalil-dalil berkaitan ini. Nabi SAW mengatakan, kulu washrabu walbasu bighairi sarafin wala makhilah, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah. Berpakaian ini mencakup memakai perhiasan, ya, tanpa berlebihan dan juga tanpa kesombongan. Berarti yang kelima, tidak disertai dengan kesombongan, ya. Biasanya berlebihan itu mengantarkan pada bentuk kesombongan. Baik. Berarti itu terhitung kelima, ya, tidak disertai kesombongan. Berarti yang keenam, di antara batasan perhiasan mubah, tidak merubah ciptaan Allah secara permanen. Tidak merubah ciptaan Allah secara permanen. Baik. Merubah ciptaan Allah untuk kecantikan itu ada dua, ya. Merubah ciptaan Allah untuk kecantikan itu ada dua macam. Yang pertama adalah perubahan sementara, tidak permanen. Perubahan sementara tidak permanen, yang mana dengannya didapatkan kecantikan, ya, cuman tidak mengubah asal penciptaan itu enggak, maka hukumnya boleh,
Ya, jadi kalau perubahan yang sementara tidak permanen maka boleh. Kita contohkan wanita yang menggunakan bedak atau make up, itu kan menutupi asli kulitnya itu gimana? Ya, cuman kan ini bisa dihapus, tidak permanen, maka tidak masalah. Ya, warna bibir, ya ditambahi lipstick misalnya, jadi merah. Ini kan sifatnya sementara bisa dihapus, maka tidak masalah. Atau rambut yang di rebonding ya istilahnya ya, kan nanti lama-lama akan balik lagi. Ya, hanya bertahan sementara saja lurusnya. Maka yang seperti ini tidak masalah. Baik. Adapun yang merubah ciptaan Allah yang kedua ya, yaitu perubahan permanen. Maka hukumnya haram. Merubah secara permanen hukumnya haram. Contoh operasi plastik. Misalnya merubah bentuk hidung. Hidungnya baik-baik saja, mungkin cuma agak pesek aja gitu. Kemudian dioplas ya, ingin dimancungkan. Maka ini tidak boleh. Baik. Dan ini termasuk merubah ciptaan Allah yang diharamkan. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 119 Allah menghikayatkan perkataan iblis, janji iblis. Apa kata iblis? Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata iblis, aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah hingga benar-benar mereka mengubahnya. Jadi yang mengubah ciptaan Allah itu adalah karena disebabkan gangguan atau bisikan syaitan. Ya, jadi wanita yang ingin mempercantik wajahnya tapi dengan cara merubahnya, jadi wajah aslinya itu hilang jadinya, dan ini sifatnya permanen, maka tidak boleh. Kan zaman sekarang itu macam-macam ya operasi itu. Ya, ingin mirip dengan artis fulan sampai harus operasi beberapa kali misalnya, itu enggak boleh. Dan seterusnya. Jadi kalau itu adalah merubah ciptaan Allah secara permanen maka tidak diperbolehkan. Dan itu termasuk dosa besar. Baik, di antara bentuknya juga seperti mentato. Mentato kan itu sifatnya permanen biasanya. Ya, mentato beturan ya, yang mana jarum dimasukkan ke kulit. Maka itu juga termasuk merubah ciptaan Allah. Mencukur alis, maka itu juga termasuk merubah ciptaan Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirati khalqallahi ta'ala. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang membuat tato, wanita-wanita yang meminta dibuatkan tato. Jadi yang mentato ataupun yang ditato mendapatkan laknat. Wanita-wanita yang mencabut alis, dan wanita-wanita yang meminta dicabutkan alisnya. Kemudian wanita-wanita yang merenggangkan giginya. Ya, jadi di antara bentuk kecantikan ya di zaman dulu, mereka sengaja merenggangkan gigi-gigi mereka, dikikir misalnya. Jadi gigi serinya agak direnggangkan. Itu bentuk kecantikan. Wallah, zaman sekarang masih ada tanda. Ya, rasanya jelek ya kalau direnggangkan gitu. Baik. Yang mengubah ciptaan Allah. Maka kata Ibnu Mas'ud, malila al'anu man la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Maka perubahan
permanen, hukumnya haram. Kecuali, nah dikecualikan dalam hal ini kalau untuk menghilangkan aib. Ya, kali aja misalnya ada sesuatu, hidungnya misalnya bengkok gitu. Baik itu secara dari awal sejak lahir hidungnya bengkok, dan itu sangat membuat seseorang jadi jelek sekali gitu kan. Yang mana ini keluar dari normal. Atau terlalu besar misalnya. Yang mana orang-orang tidak ada yang hidungnya seperti itu. Ya, jadi cacat asli atau cacat yang baru muncul kemudian. Misal cacat asli sejak lahir, seperti seorang anak tadi dilahirkan dengan hidung yang sangat besar, yang merusak penampilannya. Atau misalnya ada yang dilahirkan dengan keadaan juling, itu boleh dioperasi. Ya. Atau memiliki gigi-gigi yang berantakan. Ya, ada yang maju misalnya, atau panjang sebagian panjang, sebagian pendek, gak rapi. Baik, atau hidung bengkok tadi. Lalu ia melakukan operasi untuk menghilangkan cacat bawaan lahir ini, maka ini dibolehkan. Karena dia sebenarnya tidak mengubah ciptaan Allah, tapi justru mengembalikan ciptaan Allah ke asalnya, yang mana hukum asalnya adalah normal, tidak ada masalah. Maka tidak masalah kalau untuk menghilangkan cacat atau aib. Begitu juga cacat yang timbulnya belakangan, seperti orang yang mengalami kecelakaan misalnya, sehingga hidungnya bengkok tadi, maka tidak mengapa dioperasi, ya. Atau bibirnya terpotong misalnya, maka akhirnya dibuatlah bibir palsu misalnya. Baik, maka untuk memperbaiki cacat yang seperti ini maka tidak mengapa, bahkan dibolehkan. Jadi cacat yang dimaksud adalah sesuatu yang menyelisihi kewajaran. Ya. Adapun kalau itu adalah sesuatu yang biasa di antara kaumnya, misalnya orang Cina matanya sipit, wah ini aib, nggak bisa dikatakan kayak gitu karena memang orang Cina memang sipit, ya, maka jangan dioperasi supaya dilebarkan misalnya. Baik, jadi yang cacat dia maksud adalah di luar kewajaran. Baik. Nah, jadi itu yang ke-6 ya. Baik, batasan yang ke-7. Tidak ada penipuan atau kamuflase. Tidak ada penipuan atau kamuflase. Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Dalam riwayat yang lain, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang curang, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, dalam perhiasan atau ya perhiasan itu juga ada bentuk gish, penipuan, kamuflase. Di antara bentuknya adalah menyambung rambut. Rambutnya misalnya pendek, disambung jadi kelihatan panjang. Nah, itu diharamkan. Menyambung rambut, al-wasilah namanya, itu diharamkan. Begitu juga menyemir rambut dengan warna hitam, itu dilarang. Jadi menyemir rambut itu boleh, ya, tapi tidak boleh dengan warna hitam. Nanti kita akan bahas tentang masalah ini, ya. Tapi yang jelas di antara contohnya ini. Begitu juga wanita menyemir rambut dengan warna selain warna hitam dan selain warna rambut aslinya ketika ada pelamar yang ingin nazar. Baik, memang para ulama berbeda pendapat tentang batasan yang boleh dilihat ketika seseorang ingin nazar. Jumhur ulama menyatakan cuma wajah dan telapak tangan. Cuman perlu diingat bahwasanya ada sebagian mazhab, di antaranya mazhab Hanabilah, menyatakan boleh melihat wanita yang dilamar, ya, sesuatu yang biasa tampak pada dia ketika di rumah. Berarti boleh melihat rambutnya, tangannya, ya, sebagian mengatakan demikian. Ya, ini pembahasan insya Allah kita bahas nanti kita ketika membahas kitabun nikah. Tapi yang jelas ada para ulama yang menyebutkan boleh melihat rambut wanita ketika nazar. Taruhlah ada yang berpendapat ini, maka ketika datang lamaran tersebut ternyata wanita tersebut menyemir rambutnya dengan warna selain warna rambut dia, yang mungkin disemirnya menjadi
pirang ya. Hanya saja orang Indonesia nggak ada yang pirang. Ya, kita berbicara orang luar misalnya. Misalnya dia menyemir rambut pirang. Datang pelamar tadi, menyangka bahwasanya calon istrinya adalah wanita yang rambutnya pirang dan dia tidak dikasih tahu. Ya, ini kan gish namanya, atau curang. Ya. Apalagi wanita ini tahu bahwasanya laki-laki ini suka dengan wanita pirang misalnya, jadi sengaja disemir rambutnya tanpa diberitahu. Atau make up yang sangat tebal. Ya, jadi wajahnya itu hirang. Akhirnya di make up tebal gitu kan sampai kelihatan putih. Baik. Ya kan kalau terkejut nanti pas malam pertama kan, kok beda gitu. Ini kan termasuk gish, tidak boleh. Jadi kalau ada yang seperti ini, hukum asalnya boleh. Ya, cuman harus diberitahu kalau datang pelamar tadi. Atau warna mata misalnya. Kalau Indonesia nggak ada yang warna biru ya. Kalau di luar banyak yang warna biru. Akhirnya dia pakai kotak lens warna biru misalnya. Menyangka bahwasanya dia memang matanya biru tanpa diberi tahu. Ini adalah termasuk gish atau penipuan atau kamuflase dalam perhiasan. Makanya tidak diperbolehkan. Baik. Nah, jadi ini yang ketujuh, tidak ada penipuan atau kamuflase. Yang kedelapan, tidak berhias dengan sesuatu yang haram. Tidak berhias dengan sesuatu yang haram. Ya, seperti laki-laki memakai cincin emas, itu diharamkan. Baik, nah inilah batasan-batasan perhiasan yang mubah. Jadi kita ulang untuk batasan-batasan pakaian mubah. Yang pertama tadi, tidak menyerupai perhiasan lawan jenis, tidak menyerupai perhiasan orang kafir, ahli bid'ah dan orang fasik, tidak menimbulkan mudarat, tidak berlebihan, tidak disertai kesombongan, tidak merubah ciptaan Allah secara permanen, tidak ada penipuan atau kamuflase, tidak berhias dengan sesuatu yang haram. Baik. Nah, sekarang kita akan sebutkan secara rinci berkaitan tentang perhiasan-perhiasan. Pertama kita mulai perhiasan seputar rambut. Perhiasan seputar rambut. Nanti ada perhiasan di wajah, perhiasan di tangan dan seterusnya. Jadi kita mulai dari perhiasan rambut. Dan ini panjang pembahasannya, Pak. Baik. Rambut di tubuh kita itu berapa macam? Banyak, ya. Ada rambut kepala, ada alis, apa lagi? Kumis, kemudian jenggot, bulu mata. Baik. Di sini tulang pipi atas ini kadang ditumbuhi rambut. Ya, sebagian orang ditumbuhi rambut, bahkan ada yang tumbuh di dahi. Ya. Baik. Kemudian kalau ini kan namanya jambang ya, termasuk leher ini. Kemudian ini ada rambut di bawah bibir. Baik, ini anfaqah namanya di dalam bahasa Arab. Nanti kita akan bahas boleh dipotong atau enggak. Baik. Kemudian yang di badan apa? Ketiak, bulu dada, bulu kemaluan, bulu tangan, bulu kaki. Nah, itu nanti kita bahas semuanya insyaallah. Kita mulai dari rambut kepala. Baik. Disunahkan ya bagi kita yang punya rambut kepala. Kan ada orang yang enggak punya rambut, botak. Disunahkan merawatnya ya dengan cara disampoi, disisir, diminyakin ya. Jadi disunahkan. Jadi dijaga, dipelihara. Tetapi untuk laki-laki tidak dianjurkan dilakukan terus-menerus setiap hari misalnya. Setiap hari sampoan, tiap hari.
minyakan tiap hari, sisiran setiap waktu, bahkan kadang bawa sisir kemana-mana. Wah, itu tidak dianjurkan. Untuk laki-laki, pertama untuk sisiran itu seperlunya saja. Mungkin habis mandi, mau ke kantor, silahkan sisiran. Ya. Adapun untuk minyakan kalau bisa jangan tiap hari. Karena ada larangan Nabi SAW bagi laki-laki untuk senantiasa sisiran, minyakan tiap hari. Ya, karena itu berhias, berlebihan, itu kebiasaan wanita, bukan laki-laki. Ya. Adapun wanita memang perlu bagi mereka untuk sisiran, ya apalagi kalau rambut mereka yang tebal, panjang dan seterusnya. Kalau laki-laki kadang nggak pakai sisir, pakai tangan sudah rapi. Apalagi yang sangat pendek kan rambutnya. Intinya laki-laki itu jangan sampai seperti wanita yang bentar-bentar ngaca, bentar-bentar sisiran, ya gitu ya. Baik. Dan Nabi SAW juga terkadang bersisir. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusghi ilayya ra'sahu wa huwa mujawirun fil masjid fa arjiluhu." Nabi SAW, ya, kita tahu bahwasanya kamar Aisyah dengan Masjid Nabawi itu kan berdempetan ya, cuma dihalangi semacam tirai gitu. Nah, jadi Nabi SAW ketika i'tikaf, ya, pernah beliau menjulurkan kepala beliau ke kamarnya Aisyah, dan Aisyah itu menyisir rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pian pernah disisir sama istri? Baik, ini bentuk kemesraan Nabi SAW bersama istrinya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dari hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah ia memuliakannya. Jadi rambut itu dimuliakan. Ya. Jangan dibiarkan begitu saja, misalnya kutuan, biarkan, tidak masalah. Ya. Tidak pernah diminyaki. Ya, ini juga tidak memuliakan rambut. Sementara Nabi menyuruh kita untuk memuliakan rambut. Baik. Hanya saja dari hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban." Rasulullah SAW melarang menyisir, meminyaki rambut kecuali ghibban. Ghibban itu sesekali, artinya tidak tiap hari. Ya, tadi intinya sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Ya, jangan sampai sehari itu sampai beberapa kali misalnya bersisir, maka tidak dianjurkan. Walaupun tidak sampai haram hukumnya, ya, para ulama menyebutkan di sini hanya sebatas makruh. Kecuali kalau misalnya rambutnya memang sangat tebal, yang harus senantiasa disisir, dijaga karena mengganggu, ya gitu kan, maka tidak masalah. Begitu juga dalam riwayat yang lain, bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tashita ahaduna kullayaum. Rasulullah SAW melarang untuk menyisir rambut, ya, setiap hari. Artinya tidak dianjurkan untuk sering-sering seseorang bersisir sesuai dengan kebutuhan. Bahkan disebutkan jangan tiap hari, ya. Berarti sehari nyisiran, minyakan, besok harinya tidak, misalnya. Besok harinya sisiran lagi, besoknya tidak. Ya, itu dianjurkan seperti itu. Dan tidak mesti harus begitu. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita membahas aturan potong rambut. Aturan motong rambut kepala. Apa hukum memotong rambut? Pertama bagi laki-laki. Hukum memotong rambut bagi laki-laki terkadang boleh, terkadang haram, terkadang makruh. Ulangi. Hukum memotong rambut bagi laki-laki itu terkadang boleh, terkadang haram, terkadang makruh. Baik, di antara boleh, ya,
yang kondisi boleh seseorang mencukur rambut adalah boleh bagi laki-laki untuk mencukur habis rambutnya, yaitu botak, gundul, ya. Dan biasanya kalau orang menggundul itu pakai pisau kan ya. Nah, ini distilahkan dengan al-halq dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, boleh bagi laki-laki memendekkan seluruh rambutnya sama rata. Ya, boleh bagi laki-laki memendekkan seluruh rambutnya sama rata. Baik di atas, di samping, di belakang, misalnya pakai mesin nomor 2. Kan biasanya ada mesin yang nomor-nomoran tuh. Ya, biasanya 1 sampai berapa? 4 ya. Nah, semuanya ya nomor 2 semuanya itu boleh. Atau pakai gunting sama rata semuanya itu boleh. Yang ketiga, kondisi dibolehkan, boleh bagi laki-laki memendekkan seluruh rambutnya walaupun tidak sama rata. Ya, selama tidak sampai halq. Boleh bagi laki-laki memendekkan seluruh rambutnya walaupun tidak sama rata selama tidak sampai pada derajat halq. Halq tadi gundul ya, gundul sebagian itu enggak boleh. Misalnya kalau bagian atas nomor 3 misalnya, samping belakangnya nomor 2, itu tidak masalah. Ya. Tidak mesti harus rata semua, enggak. Baik. Tapi ingat ya, tidak sampai pada derajat halq. Jangan sampai ini digundul bagian sininya, atasnya kada. Itu yang dilarang. Nanti kita bahas masalah ini, yang ini distilahkan dengan qaza. Baik. Jadi 3 ini, cukur habis, kemudian cukur pendek sama rata, atau cukur pendek beda beda ukurannya ya, panjangnya, maka tidak masalah. Di antara dalil bolehnya bagi laki-laki itu menggundul rambutnya ya adalah ketika kita berhaji atau umrah ya, ketika ada istilah tahallul ya, maka disyariatkan untuk menggundul rambut atau memendekkan rambut, dan yang lebih utama adalah digundul ya. Dan kita pas ulun di sana tuh biasa menggundul rambut ya, apalagi setelah umrah misalnya kan ya. Cuman kalau di tempat kita untuk gundul itu jarang ya, bahkan dijadikan hukuman ya di pesantren-pesantren itu kan, kalau melanggar aturan gundul. Itu takutan tuh santri itu biasanya. Kalau di sana disuruh gundul ya biasa aja. Ya. Ya, jadi Nabi SAW dalam perang atau perjanjian Hudaybiyah, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya beliau bermimpi bakal umrah. Ya, beliau menyebutkan beliau masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf. Ya. Dan juga para sahabatnya begitu. Maka Rasulullah besok harinya mengabarkan atau mengumumkan bahwasanya beliau mau umrah. Maka para sahabat pun sangat semangat untuk umrah. Mereka rindu dengan tanah air mereka. Kan mereka, apalagi kaum muhajirin, mereka orang Mekah. Begitu juga Nabi SAW dari Mekah. Hanya saja beliau harus hijrah. Begitu juga para sahabat harus hijrah ke Madinah. Maka ketika Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat bahwasanya mereka akan berumrah, maka mereka sangat senang. Bahkan bersegera untuk bersiap-siap agar bisa ikut berumrah bersama Nabi SAW. Dan kita mengetahui bahwasanya jarak antara kota Madinah dengan kota Mekah itu 500 kilo lebih. Ya, taruhlah 500 kilo lah. Kalau sekarang kan nyaman naik bis ya. Naik bis, bahkan di bis guring kadang tiba-tiba sudah sampai di Mekah. Ya. Kalau dulu harus jalan. Paling-paling onta atau kuda atau keledai kadang. Dan itu membutuhkan waktu sekitar mungkin 1 minggu untuk bisa sampai ke kota Mekah. Maka ketika Nabi SAW sudah sampai
di suatu tempat namanya Hudaybiyah, yang itu kurang lebih cuma 20 km aja dari kota Mekah. Ternyata dihalangi oleh kafir Quraisy, tidak bisa masuk Mekah. Ya, padahal mereka sudah jalan berhari-hari, sekitar 480 km mereka sudah berjalan, ternyata dihalangi untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Sampai terjadilah apa yang terjadi, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Tentunya banyak di antara para sahabat yang sedih. Mereka bercita-cita atau berkeinginan, bahkan yakin bisa masuk Masjidil Haram pada waktu itu. Ternyata gagal. Ya, dan di antara yang paling sedih waktu itu adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sampai-sampai beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, bukankah engkau Rasulullah? Bukankah engkau Nabi Allah?" "Iya," kata Nabi. "Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" "Iya," kata Nabi. Ya, terus kenapa kita berikan kehinaan kepada agama kita? Kenapa kita ngalah kok mau disuruh pulang? Ya, karena di antara perjanjian Hudaybiyah di situ disebutkan ya bahwasanya Rasulullah dan para sahabat tidak berumrah tahun ini. Ya, tapi tahun depan. Baik. Dan Umar juga berkata, "Bukankah engkau telah mengabarkan bahwasanya engkau bermimpi akan masuk Masjidil Haram bisa berumrah?" "Bujur," kata Nabi, "tapi apakah aku kabarkan bahwasanya kita akan berumrah tahun ini?" Kata Umar, maka kata Nabi SAW, "Aku adalah Rasulullah dan aku tidak akan melanggar perintah Allah." Karena ini adalah termasuk perintah Allah. Jadi untuk gagalnya atau melaksanakan perjanjian Hudaybiyah dan akhirnya para sahabat tidak bisa berumrah itu perintah dari Allah. Dan Nabi menjamin bahwasanya kita akan berumrah. Kita pasti akan berumrah, hanya saja bukan tahun ini. Maka setelah itu apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Ya, "Kumu, berdirilah kalian, panharu, dan sembelihlah binatang-binatang yang kalian bawa." Jadi para sahabat kan ada yang membawa kambing, onta, disuruh sembelih semua karena mereka harus bertahallul. "Summahliku," kemudian bercukurlah kalian. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang mau mengikuti perintah Nabi SAW dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka sangat sedih dan juga mereka berharap agar Nabi SAW merubah pikiran beliau. Ya, ternyata tidak ada seorang pun yang mau melaksanakan, sampai diulang oleh Nabi 3 kali. Akhirnya Nabi SAW pun masuk ke tenda yang waktu itu beliau membawa istri beliau yaitu Ummu Salamah. Ya. Maka beliau pun menyebutkan hal ini kepada Ummu Salamah bahwasanya para sahabat tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sepertinya sudah Isya. Insyaallah kita lanjutkan ini setelah salat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah, jadi tadi kita sebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berdiri lantas menyembelih hewan-hewan yang mereka bawa dan menyuruh untuk mencukur rambut mereka, maka tidak ada seorang pun yang menuruti perintah Nabi SAW tersebut. Hal ini disebabkan bukan berarti para sahabat tidak mau melaksanakan perintah Nabi, cuman para sahabat berharap agar Nabi SAW berubah pikiran. Maka hal itu menyebabkan Nabi SAW pun bersedih, dan ketika masuk ke tenda menemui istrinya yaitu Ummu Salamah, maka Nabi pun menceritakan hal itu. Lantas Ummu Salamah pun memberikan ide masukan, "Ya Rasulullah, atuhibbu dzalik?"
"Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin agar para sahabatmu melakukan apa yang engkau suruh? Ukhrij summa la tukallim ahadan minhum kalimah hatta tanhar budnak wa tad'u haliqak fayahliqak." Keluarlah engkau wahai Rasulullah, dan jangan bicara dengan seorang pun di antara mereka sampai engkau menyembelih ontamu, kemudian engkau panggil tukang cukurmu agar dia mencukurmu. Maka akhirnya betul, ya, masukan dari Ummu Salamah tadi dikerjakan oleh Nabi SAW. Beliau pun keluar, tidak berbicara dengan seorang pun. Beliau sembelih onta beliau, kemudian beliau panggil tukang cukur beliau. Maka ketika para sahabat melihat Nabi SAW mencukur, menyembelih hewan beliau, maka para sahabat pun berdiri, langsung mereka menyembelih hewan-hewan mereka, dan mereka cukur-cukuran di antara mereka. Ya, sambil hampir saja bunuh-bunuhan di antara mereka ketika cukur-cukuran, karena dalam keadaan sedih, ya. Jadi cukuran sambil sedih. Baik, nah di antara mereka itu ada yang botak, ya, cukur habis atau halq, dan sebagian mereka ada yang taksir atau cuma memendekkan rambut saja. Maka Rasulullah SAW, ya, mendoakan, kata beliau, "Yarhamullahu al-muhalliqin." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang gundul, yang cukur habis rambutnya. Orang-orang yang cuma memendekkan juga minta didoakan. Wahai Rasulullah, doakan juga orang yang mencukur pendek. Kemudian Nabi mengatakan, "Yarhamullahul muhalliqin." Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang gundul. 2 kali sudah. Ya Rasulullah, orang yang cukur pendek gimana? Kemudian Rasulullah, "Yarhamullah al-muhalliqin." Sampai 3 kali. Semoga Allah, ya, merahmati orang-orang yang cukur habis, ya, gundul. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang cukur pendek? Barulah Nabi SAW mengatakan, "Yarhamullah al-muqassirin." Ya, semoga Allah merahmati orang-orang yang potong pendek. Maka di sini Nabi SAW mendoakan orang yang gundul itu sebanyak tiga kali. Maka ini bagi pian yang umrah, jangan malu untuk bergundul gitu. Jadi kalau bisa semua jamaah itu laki-lakinya, ya, jangan perempuan. Laki-lakinya bulingnya tuh harusnya gundul. Sayang uang yang banyak dikeluarkan itu kan kalau tidak gundul, ya, karena didoakan oleh Nabi SAW sebanyak tiga kali, ya. Jangan malu untuk gundul. Ini gundul karena Allah, ini gundul yang mendapatkan pahala di sini. Baik, nya ada lawas tumbuh ay pulang. Baik, nah jadi doa ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam peristiwa ini, peristiwa Hudaybiyah. Dan dalam kisah ini juga kita mengetahui bahwasanya, ya, di antara akhlak seorang suami atau di antara bentuk muamalah yang baik seorang suami kepada istrinya, ya, terkadang cerita masalah kepada dia dan meminta masukan dari istrinya. Karena terkadang bisa jadi seorang istri itu bisa melihat lebih jeli daripada suaminya, ya. Jangan mentang-mentang dia adalah kepala rumah tangga, ya, tidak mau menerima masukan dari istrinya. Coba Nabi SAW, beliau super pintar, super bijak, beliau adalah seorang nabi, ternyata tetap mendengarkan masukan dari istrinya. Kalau kita gimana, Pak? Pintarnya pas-pasan, ya, bijaknya ya kayak gitu-gitu, terus tidak mau untuk menerima masukan dari istri, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang diktator lah istilahnya, kan. Segala omongannya yang harus didengarkan tanpa mau menerima masukan dari orang lain, termasuk dari istri. Baik, intinya dalam hadis ini Nabi SAW bahkan mendoakan bagi mereka yang cukur gundul dan juga mendoakan 1 kali bagi mereka yang mencukur
pendek. Nah, ini menunjukkan bahwasanya laki-laki boleh mencukur gundul atau memendekkan. Adapun perempuan dalam haji dan umrah mereka tidak. Tahallulnya bukan cukur gundul atau memendekkan, tapi mereka cukup memotong sedikit ujung rambut mereka, disebutkan sekitar 1 ruas jari. Baik. Kemudian ini kan yang dibolehkan. Potong rambut yang dilarang atau yang diharamkan pertama untuk laki-laki, menyerupai gaya rambut orang kafir. Jadi potong rambutnya menyerupai gaya rambut orang kafir, ahli bid'ah dan orang fasik. Ya, maka kembali kepada pembahasan yang sebelumnya tentang batasan perhiasan yang mubah. Ya, jadi ketika potongan rambut itu mengikuti tren orang-orang barat sana, orang-orang kafir sana, maka tidak diperbolehkan. Baik, adapun yang dimakruhkan diantaranya adalah qaza. Hanya saja di sini perlu dirinci tentang masalah qaza. Yang dimaksud dengan qaza itu adalah menggundul sebagian rambut dan meninggalkan sebagian. Itu disebut dengan qaza. Ya, jadi mungkin bagian pinggirnya ini dia cukur habis. Ya, belakangnya juga, cuman atasnya nggak dicukur. Maka ini tidak dibolehkan. Jadi kalau mau gundul habis sekalian, atau nggak usah dipotong, dipendekkan saja, nggak usah dicukur. Baik. Dan Nabi SAW melarang dari al-qaza. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW melarang anil qaza, ya, melarang dari qaza. Qila li Nafi', maka ditanya kepada perawi hadis namanya Nafi', mal qaza, apa itu qaza? Qala an yahliqa ba'da ra'sil sabi wa yatruk ba'dahu, yaitu mencukur sebagian rambut dari anak-anak dan juga meninggalkan sebagiannya. Baik, begitu juga Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Umar melihat seorang anak-anak yang rambutnya itu dicukur sebagian dan ditinggalkan sebagian. Fanahahum an dzalik, maka Rasulullah pun melarang mereka akan hal itu. Ihliku kullahu au utrukuhu kullahu, cukur semuanya atau tinggalkan semuanya, tidak usah dicukur. Maka ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa hukumnya? Ya, larangan di sini apa hukumnya? Maka para ulama menjelaskan, bahkan Al-Imam Nawawi kalau tidak salah menyebutkan para ulama sepakat bahwasanya hukum qaza di sini adalah makruh. Ya, hukum di sini makruh. Baik, hanya saja kalau seandainya qaza ini ya ternyata mirip dengan gaya orang kafir, maka itu haram. Kembali kepada yang haram tadi. Karena memang kebanyakan gaya-gaya zaman sekarang yang itu mereka melakukan qaza itu mengikuti tren orang barat sana. Maka itu yang diharamkan. Tapi kalau hanya sebatas mencukur sebagian dan meninggalkan yang lain tapi tidak menyerupai orang kafir, maka hukumnya adalah makruh. Baik, di sini ulun bawakan beberapa contoh gambar qaza. Segini ya. Baik. Jadi ada di sini kan, di sininya dia cukur, di atasnya enggak, ya. Dan model-model seperti ini banyak. Jadi tren zaman sekarang. Baik. Sudah ya. Kemudian dan juga ada gaya rambut itu yang dicukur semuanya kecuali bagian depannya sini loh, disisain. Ya, dulu ada pemain sepak bola itu siapa namanya? Ronaldo ya. Baik. Ronaldo yang Brazil ya, yang dulu ya. Sekarang udah nggak terkenal lagi ya. Jarang muncul. Baik, dan ulun juga dulu sering dicukurnya kayak gitu. Lagi halus. Jadi tinggal di sini. Maka hal ini dilarang ya. Maka kalau mau digundul semuanya atau nggak usah dicukur saja. Baik. Nah, jadi harus tinggalkan qaza ini ya, terlepas hukumnya makruh ataupun
haram, dua-duanya tetap dilarang. Baik. Jadi kesimpulan untuk qaza, kalau sekedar bermodel qaza saja tanpa menyerupai orang kafir maka tidak masalah. Bukan tidak masalah, hukumnya adalah makruh, tetap dilarang. Tapi kalau mengikuti gaya orang kafir maka termasuk hal yang diharamkan. Baik. Nah, ini adalah berkaitan tentang cukur rambut bagi laki-laki. Adapun cukur rambut untuk perempuan, maka tidak boleh mencukur rambut habis sampai botak bagi perempuan. Ya, perempuan tidak boleh mencukur rambut habis sampai botak. Baik. Ya, kecuali kalau memang darurat seperti orang yang penyakit kanker misalnya perlu melakukan kemo ya, yang harus mencukur seluruh rambutnya misalnya, maka ini beda ceritanya. Kalau ini untuk pengobatan. Cuman kalau tidak untuk itu, hanya untuk berhias, kan zaman sekarang wanita itu ada yang bergundul, maka dilarang. Kemudian tidak boleh menyerupai model rambut wanita kafir atau fasik, ya. Jadi dia cukur, tapi gayanya seperti gaya wanita kafir atau fasik, maka tidak boleh. Baik, boleh kada perempuan memendekkan rambutnya, mencukur rambut atau memendekkan rambutnya? Pertama, tidak boleh memendekkan rambut sampai menyerupai laki-laki, itu jelas nggak boleh. Ya, jadi dia potong, cuman modelnya seperti rambut laki-laki, tidak boleh. Adapun memendekkan rambut dan tidak sampai menyerupai laki-laki, dia potong sebagian saja. Mungkin asalnya sampai belakang, kemudian dia potong sampai sebahu misalnya, dan itu wajar bagi seorang perempuan, maka tidak masalah ya, selama tidak menyerupai laki-laki tidak masalah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, karena memang ada di kalangan para ulama yang melarang wanita untuk potong rambut, tapi pendapat yang kuat selama tidak menyerupai laki-laki maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian juga boleh memotong rambut tidak sama rata. Maksud tidak sama rata di sini mungkin bagian depannya sekitar sekian senti, belakangnya berapa senti ya. Artinya tidak harus rata. Sebagaimana laki-laki tadi memendekkan rambut, bagian atasnya ukuran sekian, bagian samping belakangnya sekian. Tidak mesti harus sama persis. Dan tentu saja tidak boleh qaza bagi perempuan. Ya. Karena kan qaza itu untuk laki-laki biasanya kan. Atau misalnya perempuan di sininya dicukur bagiannya biar aja manjang ke belakang. Ya, ini enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Baik. Kalau misalnya ada perempuan yang ingin berbekam di kepala. Ya. Lantas dia kan yang berbekam tuh harus dihilangkan rambutnya kan ya. Maka kalau memang dia perlu untuk berbekam dan perlu di bagian kepalanya, maka tidak mengapa ya dia cukur sebagian rambutnya kalau itu memang diperlukan. Tapi kalau bisa saja di tempat lain maka jangan. Baik, intinya kalau itu ada keperluan, ada hajat seperti ini tidak masalah. Baik, selesai berkaitan tentang rambut kepala. Kita berpindah ke rambut berikutnya yaitu alis. Alis. Baik. Haram bagi laki-laki kah atau perempuan kah untuk mencabut alis? Jadi dicabuti bulunya itu diharamkan. Dicukur diharamkan. Dicabut diharamkan, dicukur diharamkan. Dirontokkan pakai misalnya cairan obat tertentu, perontok alis misalnya. Jadi tidak dia cabut, tidak dia cukur, tapi dia kasih sesuatu supaya rontok. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalau tebal boleh enggak ditipisi? Juga tidak boleh. Ya. Jadi intinya segala sesuatu yang itu menghilangkan alis baik secara keseluruhan atau sebagian
maka diharamkan. Dan ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah kita sebutkan perkataan iblis tadi. Bahkan termasuk dosa besar. Di antaranya tadi hadis yang pernah kita sebutkan, ya, di antaranya la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang membuat tato atau yang diminta dibuatkan tato, dan juga wanita-wanita yang mencabut alisnya. Baik, disebutkan di sini wanita, ya, karena yang biasa melakukan itu adalah kaum wanita. Kalau laki-laki jarang ada yang mencukur atau mencabut alis, ya. Sebagian orang katanya mencukur alis tuh biar bisa lihat tuyul jin. Itu enggak benar, ya. Haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Sekarang yang jadi pertanyaan, gimana kalau alisnya nyatu? Kan ada sebagian orang itu saking panjangnya alisnya jadi satu gitu, nyambung. Nah, apakah boleh dicukur bagiannya nyambung sini di atas hidung ini, ya, ataukah termasuk dilarang? Baik, ya, dulu ulun punya kawan waktu kuliah orang Turki, ya, jadi alisnya itu sangat tebal, bahkan nyambung kayak gitu. Baik, dan hal itu membuat dia bungas malah. Ya, jadi bukan berarti kalau nyambung itu jelek, enggak. Terkadang malah semakin bungas seorang kalau alisnya nyambung, ya. Maka dalam hal ini para ulama menjelaskan yang namanya alis itu pas di atas mata saja. Itu disebut dengan alis. Adapun yang nyebrang itu tidak disebut alis, maka boleh dipotong, tidak masalah. Dibiarkan juga tidak masalah, apalagi itu menambah kecantikan seseorang, ya, tidak masalah. Cuman apakah boleh? Jawabannya boleh. Baik. Kemudian tadi kan dilarang oleh mencukur alis itu dilarang. Cuman kalau misalnya alisnya itu dikasih sesuatu, ya, disamarkan gitu kan. Jadi bagian bawahnya disamarkan, bagian atasnya disamarkan, jadi sisanya seperti garis kayak gitu aja. Jadi dia tidak potong alisnya, cuman disamarkan sampai seperti garis seperti itu aja. Apakah ini diperbolehkan? Maka lebih utama ditinggalkan. Lebih utama ditinggalkan karena ini mirip an-nams tadi, menghilangkan alis. Walaupun sejatinya dia tidak menghilangkan alis, ya. Kalau haram tidak, cuman lebih utama ditinggalkan. Baik. Kalau misalnya alisnya agak rontok dikit, ya, atau sangat tipis, boleh nggak dikasih warna hitam, digarisin gitu kan, ya. Kan kita tahu, nanti kita bahas juga, menyemir rambut dengan warna hitam itu dilarang. Sekarang dia semir ini, atau dia kasih pakai tulis alis gitu, ya, warna hitam itu, biar agak tebalan kelihatan. Apakah itu diperbolehkan? Maka para ulama menjawab ini boleh, tidak masalah, ya, tidak masalah. Apalagi tadi kalau misalnya alisnya itu hilang karena rontok misalnya, maka tidak mengapa ditulis. Baik, nah ini adalah berkaitan tentang alis. Baik, yang ketiga adalah yang mungkin terakhir pembahasan kita malam ini, yaitu jenggot. Baik, apa itu jenggot? Kalian harus tahu yang mana jenggot, yang mana bukan, gitu kan. Karena kalau itu jenggot dilarang untuk dicukur. Kalau bukan jenggot boleh dicukur. Jenggot itu adalah rambut yang tumbuh di mana? Pertama di dagu, ya, di bawah dagu. Dan juga ini apa namanya? Rahang, ya. Yang pokoknya yang tumbuh di rahang dan juga di pipi. Baik, jadi ulang sekali lagi, jenggot itu adalah rambut yang tumbuh di dagu dan juga yang di rahang dan pipi. Baik, itu disebut dengan jenggot.
Kalau sampai ke leher gimana? Ya, kan ada yang sampai ke leher sini. Ya, maka kalau yang sampai leher sini itu bukan jenggot. Ya, baik. Maka berdasarkan pengertian tadi yang di leher bukan jenggot, maka begitu juga anfaqah ini yang di bawah bibir bukan jenggot. Baik, maka boleh dicukur yang ini. Tapi lebih baik dibiarkan saja, enggak usah dicukur. Jadi kalau memilih antara dicukur atau tidak, maka lebih utama jangan dicukur. Kenapa? Karena di situ ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan itu termasuk jenggot, walaupun pendapat yang kuat tidak merupakan jenggot. Dan Nabi SAW juga punya ini, dan beliau tidak mencukurnya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala Hakim, Al-Alim, ya, Maha bijaksana, Maha mengetahui, menciptakan wanita dalam bentuk yang sesuai dengan mereka dan yang baik untuk mereka. Dan juga menciptakan laki-laki dalam bentuk yang sesuai untuk mereka dan baik untuk mereka. Dan Allah, ya, memuliakan laki-laki itu dengan jenggotnya. Ya, jadi laki-laki itu mulia dengan jenggotnya. Baik, makanya para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya laki-laki yang tidak punya jenggot itu disebut dengan amrad. Wazannya af'al, ya. Dan ini mirip kalau buta dalam bahasa Arab itu disebut dengan a'ma. Ya. Kalau kalau bisu itu disebut dengan abkam. Kalau tuli itu disebut dengan asam. Kalau buta sebelah itu disebut dengan a'war. Kalau pincang itu disebut dengan a'raj. Bentuknya semuanya af'alu. Dan af'alu ini biasanya digunakan untuk yang cacat-cacat, aib-aib. Nah, ternyata orang yang tidak punya jenggot juga namanya amrad, af'al juga. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki yang tidak punya jenggot itu cacat. Baik. Tapi tidak harus ditumbuhkan jenggotnya, jadi sengaja beli obat supaya tumbuh jenggot, enggak. Ya, kalau tidak dikasih ya sudah. Itulah apa adanya. Baik. Nah, maka kalau mereka yang sudah punya jenggot, ya, muliakan jenggot tersebut, jangan dicukur. Ya, betapa banyak orang yang tidak punya jenggot pengen punya jenggot, terutama yang mereka sudah mengenal sunnah. Baik. Nah, berkaitan dengan jenggot, pertama, haram mencukur jenggot secara keseluruhan. Jadi tidak bersisa sama sekali. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, haram mencukur seluruh jenggot sama sekali. Memang ada disebutkan khilaf, diantaranya adalah pendapat mazhab Syafi'i mutaakhirin, ya, mazhab Syafi'i belakangan. Ada yang mengatakan tidak mengapa mencukur habis seluruh jenggot. Cuman pernyataan ini tidak dianggap karena telah didahului oleh ijma', didahului kesepakatan. Baik, jadi didahului kesepakatan bahwasanya mencukur habis sama sekali jenggot itu diharamkan. Baik. Kemudian bagaimana hukum memendekkan jenggot sampai kurang dari 1 genggam? Ya, jadi mungkin asalnya panjang jenggotnya, cuman dia cukur sampai tidak tersisa atau kurang dari 1 genggam. Atau jenggotnya cuma 1 genggam, kayak penulun nih kayaknya cuma 1 genggam bahkan kurang. Dicukur. Ya, apa hukumnya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, cuman pendapat yang kuat diharamkan. Tetap diharamkan. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya panjang jenggotnya, lalu dia potong, dia ambil 1 genggam seperti ini, lalu dia cukur bawahnya supaya tersisa 1 genggam. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama dan di kalangan para sahabat. Sebagian sahabat ada yang mencukur, ya, dan ini sahih dari kalangan sahabat. Jadi kalau sudah dikumpulkan 1 genggam seperti ini, lalu dicukur bawahnya, maka dilakukan oleh sebagian sahabat. Ya, hanya saja pendapat yang lebih kuat itu tetap dilarang. Ya, biarkan saja jenggot itu tumbuh. Ya, jadi yang pertama tadi haram secara keseluruhan. Yang kedua, yang pendapat yang kuat adalah haram mencukur jenggot ya kurang dari 1 genggam.
Bagaimana kalau lebih dari satu genggam tadi? Maka ada khilaf, pendapat yang lebih kuat juga tidak diperbolehkan. Walaupun kalau ada yang melakukan, kita tidak mencelanya karena sahabat sebagian mereka ada yang melakukannya. Yang keempat adalah kalau ternyata jenggotnya sangat panjang, melebihi normal, ya sampai ke pusar, ya atau ke bawahnya lagi. Ini panjang sekali jenggotnya. Ini enggak normal. Maka dalam hal ini boleh untuk dipotong, ya karena ini seperti aib jadinya. Ya, jadi tidak masalah kalau ternyata sangat panjang dan itu melebihi batas normal. Berkaitan masalah ini banyak hadis-hadis tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, ahfu syawarib wa'afu liha, cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot. Biarlah dia memanjang tanpa diambil sama sekali. Biarkan lebat, panjang dan seterusnya. Begitu juga Nabi SAW bersabda, khaliful musyrikin wafirul liha wa ahfu syawarib, perselisihilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka di sini perintah dari Nabi SAW untuk tetap membiarkan jenggot. Baik. Nah, bagaimana kalau ternyata wanita tumbuh jenggot atau tumbuh kumis? Ya, jarang sih mungkin ya, tapi ada yang tumbuh jenggot, tumbuh kumis. Maka dalam hal ini dianjurkan, bahkan ada yang mengatakan wajib untuk dicukur. Ya. Baik. Bayangkan kalau istri pian ada jenggotnya gitu kan. suruh cukurnya. Baik. Nah, ini berkaitan tentang jenggot. Baik. Nah, adapun rambut-rambut berikutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.